Kembali bersama kami dalam Editors View dan kini kita akan lanjutkan diskusi bersama dengan Head of CNBC Indonesia Research Muhammad Ma'ruf dan juga Managing Editor CNBC Indonesia Muhammad Iqbal. Mas Iqbal dan juga Mas Ma'ruf, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi kita sudah ada teasernya sedikit begitu ya terkait dengan uang panas untuk pemilu 2024. Ini menjadi pertanyaan begitu ya, kira-kira sebetulnya pendanaan untuk mereka ini yang mencalonkan diri ini sebetulnya dari mana? Karena kita ketahui begitu ya, bukan rahasia lagi begitu bahwa memang untuk maju ke dalam sebuah kontestasi politik ini kan dibutuhkan dana yang tidak sedikit begitu. Mungkin Anda bisa menjelaskan Mas Ma'ruf seperti apa? Iya, makasih Iva. Jadi untuk minggu ini, hari ini kami riset, CNBC Indonesia Riset merilis satu riset hasil dari riset primer dan sekunder kami mengenai tren terbaru di mana adanya politisi menggandakan atau menaikkan dan mencuci uang di pasar modal atau di pasar keuangan. Dan ini sebenarnya menarik untuk diulas karena kami menemukan dari riset kami di lapangan pelaku-pelaku besar memang ada yang bahkan pelaku langsung itu pernah menangani proyek seperti itu. Jadi proyek mencuci uang di pasar modal atau di capital market. Nah, kami menemukan data-data ini kan berawal dari fakta bahwa misalkan dari data KPK misalkan 82% dana modal untuk pemilu itu sebenarnya didanai oleh cukong. Gitu. Jadi bukan oleh pelaku itu sendiri. Nah, kemudian juga ada juga dana-dana untuk untuk pemilu, untuk yang masuk ke parpol itu juga dana dari hasil korupsi. Gitu. Misalkan ini ditunjukkan bahwa data dari KPK juga bahwa kalau korupsi di pertambangan ya itu bisa dihentikan, orang seluruh Indonesia itu bisa dapat jatah 20 juta per kepala. Bayangkan betapa besarnya korupsi di sektor itu. Belum lagi di infrastruktur, sekitar 30% itu fee-nya masuk di korupsi. Nah, uang ini kan uang yang harus uang-uang yang kemudian dikapitalisasi digunakan oleh beberapa orang pengusaha atau mungkin juga aktor politik atau yang pejabat ataupun politikus yang korupsi tersebut itu untuk membiayai agar dia terpilih lagi. Nah, caranya adalah mereka dengan memasukkan ke sektor finansial gitu kan. Jadi salah satu yang kami temukan itu adalah menggoreng saham dan itu mekanismenya itu bahkan detail banget gitu. Mereka masuk 6 bulan, bahkan dana-dana itu sudah masuk ke pasar itu 2 tahun, 1,5 tahun untuk dipersiapkan gitu. Baik. Ini banyak sekali pertanyaan saya terkait dengan hal ini begitu ya Mas Ma'ruf. Pertama dari misalnya dana begitu ya, dana korupsi atau segala macam gitu. Kita ketahui ketika kita memegang suatu dana yang besar begitu, pasti kan data kita ada di perbankan, kemudian juga apalagi ketika pejabat publik juga harus melaporkan harta kekayaan juga, kemudian dari KPK juga tentunya bisa melihat begitu aliran dana dan juga bisa melakukan penyelidikan jika ada hal yang mencurigakan begitu. Apakah memang fungsi ini sendiri juga bisa dilewati begitu oleh pihak-pihak tertentu? Iya, kami menemukan fakta bahwa banyak cara sekali untuk mengelabui itu, Iva. Jadi salah satunya misalkan menggunakan kalau di capital market itu umum namanya rekening nomini. Jadi uang tapi rekeningnya atas nama orang lain, ya kan. Dan bahkan orang lain yang nomini tadi, yang sebagai boneka tadi itu disetting sebagaimana dia seperti orang kaya gitu, suka flexing, mungkin jadi orang tenar segala macam. Jadi orang percaya dia kaya, padahal uangnya milik orang lain. Dan kemudian dia memasukkan uang itu ke bank. Ada juga yang store dengan cash. Ya kan, ada gitu, menemukan misalnya 20 juta dolar, saya menemukan ada yang melihat bahwa ada orang politisi yang minta 20 juta dolar gitu ke ini segala macam, ke bank segala macam. Dan itu ketika sudah masuk ke bank, sistem keuangan itu bisa diputar kemana-mana. Dan yang menariknya sekarang ada tren baru, Iva, jadi mencuci itu pakai Bitcoin, pasar mata uang virtual. Bukan lagi hanya ada forex, ada saham, ada obligasi, tapi sekarang trennya ke kripto dan itu luar biasa amannya gitu kan, nggak terlacak gitu. Betul, dan ini juga sebetulnya sudah diingatkan dari awal begitu terkait dengan dua sisi mata uang untuk cryptocurrency sendiri. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan tadi ya istilah pencucian begitu, tapi di pasar modal, kita ketahui juga bahwa regulasi juga sebetulnya sudah ada begitu kan dari Bursa Efek Indonesia, cukup ketat juga regulasinya begitu. Tapi cara-cara yang dipakai untuk melakukan tadi ya pencucian uang di pasar modal sendiri seperti apa? Karena kita ketahui sekali lagi regulasinya sudah ada dan cukup ketat begitu, Mas Ma'ruf. Iya, sebenarnya kalau isu menggoreng saham itu sudah menjadi fenomena di mana-mana ya, tidak hanya di Indonesia, dan itu dimanfaatkan oleh para politisi yang memang punya modal besar ya, baik itu pemodalnya, cukongnya atau politisi itu sendiri. Ya salah satunya
menggoreng saham itu kan nanti mekanisme banyak, Iva. Jadi kayak misalkan dia layering. Layering itu memecah. Jadi dana itu dipecah ke beberapa orang, ya kan, kemudian untuk diperdagangkan di satu saham, kemudian saham itu digoreng, dinaikkan, dimanipulasi harganya sampai naik ketika investor retail atau ini yang lain sama masuk. seperti praktik bandar kan, Mas? Praktik bandar di saham sama gitu. Jadi mereka menggunakan itu bekerja sama. Jadi di sini ada politisi, ada cukong, ada bandar saham, ya kan. Iya gitu. Jadi yang jadi banyak sekali gitu ya, dan itu fenomena yang apa ya, susah gitu. Jadi ya mohon maaf itu kayak kentut gitu ya kira-kira. Jadi ada baunya tapi susah susah ditebak siapa yang melakukannya gitu. Baik. Tapi kemudian singkat saja karena kita terbatas dengan waktu ya, Mas Ma'ruf, begitu ya. Ketika kita mengetahui hal ini kan artinya memang di satu sisi kita sebagai masyarakat biasa begitu, kepada sebagai pelaku pasar modal juga tentunya khususnya bagi yang retail tentu kan memang harus berhati-hati begitu ya. Apa yang bisa dilakukan, Mas? Kalau menurut saya jangan FOMO lah kalau di capital market itu, jangan tergiur sama itu satu. Kemudian yang kedua, saya lebih menyoroti secara ini ya Mas Iqbal, bahwa biaya politik di Indonesia itu besar. Ya kan? Nah, tapi bagaimana caranya agar tidak terjadi, itu adalah ada dua kalau menurut saya. Pemerintah membiayai biaya politik itu satu. Jadi memang benar-benar yang terpilih nanti, ketika siapapun yang terpilih nanti di legislatif, eksekutif itu orang-orang yang mumpuni gitu, bukan orang yang punya modal besar gitu. Kedua, dana-dana ya siapapun sumbangan ke parpol untuk membiayai biaya kampanye itu harus transparan seperti di Amerika Serikat. Jadi ada dana donatur si A, nyumbang siapa, siapa. Jadi ketika ada kebijakan yang melenceng, itu publik juga tahu ini karena si A memberi ini gitu. Jadi dan itu menurut saya harus dilakukan karena dana politik itu besar sekali. Kalau estimasi kami dalam perhitungan kami itu mencapai 120 triliun. 120 triliun untuk keseluruhan ya, untuk biaya capres itu kan bisa nyampe hampir 10 triliun gitu kan. Ya DPR segala macam gitu. Jadi itu besar sekali gitu.